Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Putri Tanila dengan nomor induk mahasiswa D1A 023104229. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Terdapat dua macam pemungutan pajak, yaitu yang pertama perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Nah, perlawanan aktif adalah semua usaha dan pemungutan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau Fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Contohnya, penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Nah, ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak. Yang pertama, penghindaran pajak, yang kedua, pengelakan pajak, dan yang ketiga, melalaikan pajak. Kemudian, perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi sosial masyarakat dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan ini inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi dan perkembangan intelektual penduduk. Perlawanan pajak terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak. Keinginan pemerintah untuk menarik pajak sebesar-besarnya untuk membiayai APBN negara, sedangkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak sekecil-kecilnya untuk menghemat biaya pengeluaran. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa ikuti penjelasan berikutnya. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari return on assets. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak. Ada 8 cara yang bisa digunakan untuk menghindari pemungutan pajak. Yang pertama, distribusikan pajak kepada orang lain. Yang kedua, memaksimalkan pengurang pajak. Yang ketiga, pemilihan bentuk usaha yang tepat. Yang keempat, pemilihan lokasi perusahaan. Yang kelima, penghematan pajak. Yang keenam, penyebaran penghasilan dan biaya. Yang ketujuh, pemilihan metode akuntansi. Dan yang terakhir, menghindari pemeriksaan pajak. Tidak membayar pajak apakah termasuk penggelapan pajak? Artinya, wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya sama saja dengan melanggar undang-undang. Namun, masih saja ada mereka yang tidak membayar pajak, menghindar membayar pajak, bahkan menggelapkan pajak. Usaha seseorang untuk memanipulasi atau tidak menyampaikan semua jumlah pajaknya secara ilegal dan berusaha untuk tidak menyetorkan pungutan sesuai peraturan yang telah dibuat dan disepakati disebut penggelapan pajak. Dampak dari penggelapan pajak adalah adanya hutang serta penyelewengan pajak akan berakibat penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Dengan begitu, hal ini akan membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perlawanan pajak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.